Ronaldo dan Mourinho masuk figur sepak bola paling dibenci. Real Madrid, klub sepak bola paling sehat. Filipe Coutinho sudah didiskon masih tidak laku. Halo, salam jumpa kembali dengan gilabola.com. Segera saja kita mulai berita-berita penting hari ini. Arsenal mulai kembali latihan. Arsenal adalah tim pertama di Liga Inggris yang pertama kali ketularan wabah dan kini setelah 47 hari, mereka menjadi tim pertama juga yang akan memulai lagi sesi latihan meskipun beberapa pemain terlihat ogah-ogahan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta adalah orang pertama yang positif ketularan di ajang kompetisi sepak bola Liga Inggris dan kini The Gunners menjadi tim pertama yang memulai lagi sesi latihan mereka meski masih bersifat individual dan dengan kontrol kesehatan yang sangat ketat. Tapi hal itu tidak cukup meyakinkan para pemain sepertinya. Beberapa pemain terlihat datang ke lokasi latihan di Hertfordshire dengan wajah lesu. Entah karena masih holiday mood atau karena takut ketularan wabah COVID-19 gelombang kedua. Wajah-wajah para pemain tidak terlihat bersemangat memulai hari pertama latihan fisik mereka kembali di lapangan latihan klub. Bek David Luiz dan penjaga gawang Emiliano Martinez adalah dua pemain yang pertama kali tiba di pusat latihan di Hertfordshire. Lokasi latihan Arsenal yang terdiri dari 10 lapangan itu akan dijaga dan diatur agar tidak menjadi lokasi penularan wabah ini. Ronaldinho curhat sakitnya di penjara. Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho curhat pengalamannya di dalam penjara Paraguay. Mantan pemain PSG, Barcelona, dan AC Milan itu mengaku sangat terpukul menjalani hukuman penjara. Ronaldo de Assis Moreira, nama lengkapnya, ditahan oleh pihak berwenang di Paraguay setelah tertangkap basah hendak masuk ke negara itu dengan menggunakan sebuah paspor palsu pada tanggal 4 Maret lalu. Ia ditahan selama beberapa minggu di dalam penjara sebelum dilepaskan dan boleh tinggal di sebuah hotel bintang 4 namun masih berada di bawah tahanan rumah. Merefleksikan kembali pengalamannya di balik jeruji besi, Ronaldinho curhat mengaku sangat terpukul dengan pengalaman masuk penjara itu. Ia bersikukuh mengaku tidak tahu bahwa paspornya palsu. Semua diurus oleh kakaknya. Mereka datang ke Paraguay untuk peluncuran sebuah situs kasino online dan penandatanganan buku. Liga Spanyol kapan mulai lagi? Belum jelas, kata Rafael Varane, pemain belakang Real Madrid. Sementara Liga Italia dan Liga Inggris sudah mengizinkan dimulainya kembali latihan sepak bola di negaranya masing-masing, Liga Spanyol belum ada tanda-tanda akan mulai. Bek andalan Real Madrid, Rafael Varane, mengaku bahwa dirinya masih belum tahu kapan ia dan rekan-rekannya akan bisa berlatih kembali. Jika beberapa liga di Eropa seperti Jerman dan Italia sudah memulai penjadwalan ulang latihan mereka, namun hal serupa belum bisa ditemui di Liga Spanyol. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai kapan pemerintah negara itu akan memberikan izin bagi klub-klub La Liga untuk bisa berlatih kembali. Terlebih-lebih apakah kompetisi bisa dimulai kembali atau tidak. Spanyol masih menjadi negara terburuk di Eropa untuk jumlah mereka yang ketularan, tapi menjadi urutan kedua di benua itu untuk jumlah mereka yang meninggal di bawah Italia. Krisis bikin Barcelona buang pahlawan tim. Sergi Roberto sudah tidak punya posisi aman lagi di Barcelona. Setelah klub itu menganggapnya sebagai pahlawan beberapa bulan lalu, kini pemain 28 tahun itu bakal didepak oleh Blaugrana musim panas mendatang. Barcelona diberitakan bersedia mendengarkan tawaran yang datang untuk Sergi Roberto. Laporan terbaru, Juventus tertarik untuk merekrut pemain asal Spanyol yang bisa bermain rangkap sebagai bek kanan maupun gelandang ini. Namun sejauh ini Sergi Roberto maupun agennya mengaku belum tahu bahwa Juventus tertarik ingin memboyongnya. Itulah sebabnya dia tidak berpikir untuk meninggalkan Camp Nou pada penghujung musim ini. Harus diakui bahwa Sergi Roberto sebenarnya dilirik banyak klub, termasuk beberapa klub dari Liga Inggris. Tetapi saat itu Barca memberi jawaban yang sama bahwa dia tidak dijual. Namun tampaknya hal itu sekarang telah berubah. Barcelona justru ingin segera menemukan klub peminatnya karena mereka butuh uang untuk memenuhi tuntutan finansial dan sebagai hasilnya Barca akan melempar banyak pemain tim utama mereka ke bursa transfer. Barcelona sendiri sejauh ini mengaku belum memberitahu Roberto bahwa dia akan dijual. Tetapi yang jelas sudut pandang Blaugrana terhadap pemain andalannya itu sekarang sudah berubah dibandingkan musim panas lalu. AC Milan calon terkuat Daniele Rugani.
AC Milan dikabarkan menjadi favorit untuk mendapatkan bek Juventus yang baru saja pulih dari paparan COVID-19, Daniele Rugani. Sempat menjadi salah satu pemain pertama di Liga Italia yang ketularan, Rugani ternyata siap untuk dilepas oleh Bianconeri. Pemain berusia 25 tahun itu kabarnya akan dilego oleh klub raksasa Turin karena mereka mengharapkan bisa mengumpulkan dana guna menghadapi musim depan. Rencana Juventus untuk menjual Rugani membuat beberapa klub, terutama di Italia, tertarik untuk melakukan penawaran. Salah satu tim yang berdiri paling depan untuk memboyong pemain timnas Italia itu adalah Rossoneri, yang juga sudah berminat mendaratkan bek tengah itu sejak beberapa waktu yang lalu. Bukan hanya menjadi salah satu peminat, menurut laporan Milan kini bahkan sudah menjadi tim yang paling favorit untuk mendapatkan tanda tangan dari mantan bek Empoli tersebut. Harga yang diminta oleh Juventus sebagai biaya transfer untuk Rugani berkisar pada 336 miliar rupiah. Angka yang bisa dibilang cukup masuk akal pada masa pandemik ini. Leicester City kejar Szoboszlai. Leicester City tertarik untuk mendatangkan Dominik Szoboszlai dari RB Salzburg pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana diketahui, The Foxes berpeluang akan kehilangan salah satu pemain kuncinya, yakni James Maddison, di mana pemain lini tengah asal Inggris itu kabarnya akan melanjutkan karir sepak bolanya di Manchester United. Namun Leicester sudah memiliki penggantinya apabila pihak klub dan James Maddison tidak menemui kata sepakat. Dan nama Dominik Szoboszlai yang kini bermain bagi RB Salzburg dianggap sebagai pengganti yang sesuai. Pemain sepak bola asal Hungaria berusia 19 tahun tersebut juga diminati oleh klub Liga Inggris lainnya seperti Arsenal dan Chelsea. Sedangkan raksasa Liga Italia seperti Inter Milan dan Juventus diam-diam juga berminat untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas nanti. Sebelum kita bahas soal Real Madrid, klub sepak bola paling sehat tanpa utang, serta nama Ronaldo serta Mourinho masuk dalam deretan figur sepak bola yang paling dibenci, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Liga Spanyol minim pembelian pemain. Liga Spanyol diprediksi minim pembelian pemain baru pada musim panas ini meskipun sejumlah nama terkenal seperti Paul Pogba, Lautaro Martinez, Neymar, dan Kylian Mbappe telah dikaitkan dengan kepindahan ke La Liga. Krisis yang terjadi saat ini menyebabkan bursa transfer pemain akan didominasi oleh skema pinjaman dan barter. Keuangan klub-klub besar semacam Real Madrid dan Barcelona tengah berdarah-darah sehingga minim pembelian pemain di Liga Spanyol, mungkin bahkan nihil. Satu opsi lainnya yang jauh lebih hemat adalah mengerahkan para pemain muda dari akademi masing-masing. Dalam kasus Los Blancos, Real Madrid Castilla menyediakan banyak sekali pilihan pemain muda berkualitas. Demikian juga dengan La Masia milik Barcelona. Semakin besar klub, semakin menderita mereka menghadapi krisis yang terjadi saat ini di Spanyol dan seantero Eropa. Sekitar 20% pendapatan klub datang dari penjualan tiket pertandingan kandang. Makin kecil klub, makin minim juga persentase pendapatan dari tiket kandang ini. Filipe Coutinho sudah didiskon masih tidak laku. Harga pemain Brasil ini sudah didiskon dari harga belinya 2,7 triliun rupiah menjadi hanya 1,2 triliun rupiah saja untuk menyelamatkan keuangan Barcelona, tetapi tetap tidak laku. Chelsea menarik diri dari perburuan atas Filipe Coutinho walaupun Barcelona dikabarkan bersedia menerima tawaran yang disodorkan oleh klub London Barat tersebut. The Blues akan mengabaikan ketertarikan mereka pada bintang asal Brasil itu karena Frank Lampard memiliki seorang pemain incaran lain. Coutinho sebelumnya telah menghabiskan karirnya musim ini sebagai pemain pinjaman di Bayern Munchen. Sayangnya walaupun Coutinho lumayan bersinar di Bundesliga dan betah bersama raksasa Jerman itu, namun Bayern enggan mempermanenkan statusnya. Kini meskipun nilai Coutinho terjun bebas di penghujung musim, namun hal itu masih tidak cukup untuk Chelsea. Menurut laporan, The Blues telah mengalihkan perhatian mereka pada pemain depan Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Pemain berusia 20 tahun itu menarik perhatian Lampard setelah dia mencetak 9 gol dan 7 assist untuk klubnya musim ini. Namun pelatih 41 tahun itu tidak sendirian. Ada Manchester United, Liverpool, Bayern Munchen yang juga diindikasikan tertarik pada bintang asal Jerman itu. Musim depan The Blues juga akan menyambut pemain baru Hakim Ziyech dari Ajax Amsterdam yang sudah menyetujui kontrak pada Februari silam. Real Madrid adalah klub sepak bola paling sehat.
Real Madrid disebut sebagai satu-satunya tim Liga Spanyol yang akan lolos dari jebakan krisis keuangan saat ini karena mereka bebas utang. Kontras dengan jumlah utang yang dimiliki Barcelona serta Atletico Madrid. Lihat angka-angkanya. Sementara Barcelona dan Atletico sama-sama mengenakan pemotongan gaji 70% pada para pemainnya dan sama-sama memohon bantuan pemerintah Spanyol, Real Madrid hanya melakukan pemotongan gaji pemainnya sebesar 10-20% saja. Skema IRTI di Spanyol mengizinkan perusahaan, termasuk klub-klub sepak bola yang dikelola dengan prinsip untung dan rugi, untuk merumahkan karyawannya sementara waktu, selain melakukan pemotongan gaji. Pemerintah negeri itu mengharuskan pemotongan gaji karyawannya sampai 70% agar perusahaan bisa menerima bantuan pemerintah. Hal ini terjadi karena ternyata Real Madrid bebas utang. Bahkan pada akhir musim 2018-2019 memiliki piutang atau tagihan yang belum dibayarkan dari pihak-pihak lain sebesar 27 juta euro, 447 miliar rupiah. Jumlah ini sangat jauh dengan apa yang diderita oleh Barcelona yang menanggung utang sebesar 3,6 triliun, serta Atletico Madrid jauh lebih besar lagi, 8,2 triliun rupiah, akibat pembangunan stadion baru Wanda Metropolitano. Sebelumnya, mantan pelatih di Santiago Bernabeu, Fabio Capello, meramalkan bahwa harga transfer pemain akan kembali normal. Tidak lagi gila-gilaan seperti beberapa tahun terakhir, menyentuh angka 3 atau 2 triliun rupiah. Cristiano Ronaldo dan Jose Mourinho termasuk figur paling dibenci di sepak bola. 442 menyusun daftar 10 figur sepak bola yang paling dibenci oleh publik. Cristiano Ronaldo dan Jose Mourinho masuk dalam daftar 10 orang paling dibenci. Tidak jelas benar kriteria penyusunan, mungkin pendapat pribadi dari 442. Inilah beberapa di antaranya. Jose Mourinho, sang pelatih Tottenham Hotspur itu menduduki urutan kedua paling dibenci karena pertengkarannya dengan mantan dokter Chelsea, Eva Carneiro. Ia juga dibenci karena tidak mendapatkan beberapa pemain yang di kemudian hari malah menjadi pemain bintang. Selain itu, orang juga tidak suka padanya karena membuat kesal fans dengan taktik parkir busnya. Harald Schumacher menduduki urutan ketiga paling dibenci karena selaku kiper timnas Jerman, lompatan dan terjangannya menyebabkan cedera parah pemain timnas Prancis, Patrick Battiston. Hal ini terjadi pada semifinal Piala Dunia 1982. Lengan kanan Schumacher menghantam Battiston dengan keras tepat di kepala, sehingga sang pemain terjatuh dengan 2 gigi patah plus 3 tulang rusuk retak. Sebuah survei oleh koran Prancis segera setelah peristiwa itu menunjukkan bahwa Harald Schumacher merupakan figur kedua paling dibenci di Prancis setelah Adolf Hitler. Sementara itu, superstar Juventus Cristiano Ronaldo menduduki tangga nomor 6 paling dibenci karena dia dinilai terlalu narsis. Ronaldo selalu memamerkan tubuh dan kegantengannya dalam setiap kesempatan, termasuk di akun Instagram pribadinya. Sekian dari gilabola.com, klik subscribe, share, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya.